Daftar isi dari topik tersebut, yang pertama memahami lingkungan akuntansi pemerintahan, yang kedua memahami pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna formasi akuntansi pemerintahan, yang ketiga memahami entitas akuntansi dan pelaporan akuntansi pemerintahan, yang keempat memahami peranan dan tujuan pelaporan keuangan akuntansi pemerintahan, yang kelima memahami komponen laporan keuangan akuntansi pemerintahan, yang keenam memahami dasar hukum pelaporan keuangan akuntansi pemerintahan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katrunada Syakura bersama dengan Halo, perkenalkan nama saya Alifah Tasya Permata. Kami akan membahas mengenai akuntansi pemerintah. Dan kami dari kelompok 3. Pertama, memahami lingkungan akuntansi pemerintah. Nah, sebagai pelaku sistem ekonomi, pemerintah menggunakan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, memperoleh dan mengubah sumber daya yang semakin terbatas tersebut untuk memberikan barang dan jasa kepada masyarakat. Yang ketiga, memperoleh sistem informasi yang memadai untuk memfasilitasi para manajer, lembaga-lembaga terkait, dan juga pihak lain untuk menerima informasi secara tepat waktu untuk memanage penggunaan sumber daya yang semakin langka tersebut. Yang keempat, analisis biaya, pengendalian biaya, dan juga teknik evaluasi untuk memastikan penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif pada beberapa produk, barang, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah juga disediakan oleh pihak swasta. Contohnya itu seperti transportasi. Kalau pemerintah itu ada Transjakarta. Nah, kalau di swasta itu kayak ada Maxim, Grab, dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua itu dalam bidang pendidikan. Nah, kalau pendidikan kita ada dari pihak pemerintah yang menyelenggarakan secara gratis kepada kita. Nah, kalau dari pihak swasta tentunya berbayar loh. Nah, terus yang ketiga itu contohnya dalam bidang kesehatan. Kalau di bidang kesehatan juga disediakan oleh pemerintah dan juga pihak swasta. Kalau pemerintah juga menyediakan pembayaran gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang pertama, bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Yang ketiga, pengaruh proses politik. Yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Ciri keuangan pemerintahan yang penting bagi pengendalian. Yang pertama, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Dan yang keempat, penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Kedua, memahami pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna informasi. Pengguna laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, serta hak untuk didengar aspirasinya. Di era sekarang, pemerintah dituntut untuk melakukan transparansi dalam aktivitas pengelolaan sumber daya publik, penyusunan rencana, dan pelaksanaan program pemerintah. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah. Yang pertama itu masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemerintah. Yang ketiga pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang keempat pemerintah sendiri. Berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau statutory reports. Selain itu, karena pajak merupakan sumber daya utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian khusus. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis aktual. Ini berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata saja. Namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan
penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan yang dimaksud dan wajib disajikan demikian. Sebagai media transparansi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk memberi informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan maupun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yang ketiga, memahami entitas akuntansi dan pelaporan akuntansi pemerintahan. Yang dimaksud entitas akuntansi ialah unit pemerintahan, pengguna anggaran atau pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Contohnya, entitas akuntansi di pemerintah pusat ialah Satuan Kerja atau Satker, sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Di pemerintah pusat, kementerian atau lembaga termasuk contoh entitas pelaporan. Nah, likuidasi dilakukan terhadap entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang mengalami kondisi-kondisi sebagai berikut ini. Yang pertama, tidak lagi beroperasi disebabkan misi, fungsi, program, kegiatan, dan atau tugas telah berakhir. Yang kedua, perubahan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Yang ketiga, penggabungan entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Yang keempat, pemecahan entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Yang kelima, tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Yang keenam, tidak lagi beroperasi karena sebab-sebab lain. Contohnya, perubahan menjadi badan layanan umum atau badan usaha milik negara dan sebaliknya. Yang ketujuh, perubahan status unit badan lainnya atau UBL, Satker menjadi UBL bagian Satker atau UBL bukan Satker. Yang keempat, memahami peranan dan tujuan pelaporan keuangan akuntansi pemerintahan. Peranan pelaporan keuangan disebut informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi digunakan selama satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan keuangan: 1. Menyediakan tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber ekonomi. Yang kedua, menyediakan informasi untuk kecukupan penerimaan periode berjalan untuk biaya seluruh pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan informasi jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan dan serta hasil yang dapat dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi posisi keuangan entitas pelaporan. Yang keenam, memahami komponen laporan keuangan akuntansi pemerintahan. Yang kelima, memahami komponen laporan keuangan akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan terdiri dari 7 komponen. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Yang ketujuh, laporan keuangan. Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain atau elemen informasi akuntansi diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, memahami dasar hukum pelaporan keuangan akuntansi pemerintahan PMK nomor 233 atau PMK 05/2011 tentang perubahan atas PMK 0171 PMK 05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan pusat. Pelaporan keuangan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintahan, antara lain Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara, Undang-Undang di bidang keuangan negara, Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara atau daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Daftar pustaka. Terima kasih sudah menyimak video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.